Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik pemirsa setia Tanjung Pinang TV dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati. Nah pemirsa, hari ini kita masih bersama dengan Ustadz Dedi Sanjaya atau yang dikenal juga dengan Ude. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz hari ini sangat berseri sekali nih. Harus semangat ya. Iya, semakin hari semakin bersemangat ya Ustadz ya. Baik pemirsa, di hari keempat Ramadan ini mudah-mudahan Anda masih bersemangat ya. Dan mungkin pada ibu-ibu di rumah atau mungkin dibantu dengan anak-anak dan juga suaminya sedang mempersiapkan takjil untuk berbuka puasa. Nah, baik ibu-ibu yang ada di rumah dan juga pemirsa setia Tanjung Pinang TV dimanapun Anda berada, sebelumnya Poppy ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ramanda Tour and Travel yang menjadi sponsor pada program Mulianya Ramadan ini. Nah, baik pemirsa, di awal-awal Ramadan biasanya masjid-masjid akan penuh ya, masyarakat semuanya melaksanakan tarawih berjamaah, kemudian di samping itu juga bertadarus Al-Quran. Namun seiring berjalannya waktu, semakin ke belakang, biasanya masjid-masjid akan kembali sepi, akan jauh dari aktivitas dan kegiatan masyarakat. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita sebaiknya merenung sejenak. Kita bertanya, tentunya kita akan bertanya bagaimana sebenarnya kondisi ideal dalam memakmurkan masjid ini. Nah pemirsa, pertanyaan ini akan langsung dijawab oleh Ude dalam tema kita pada hari ini, Ramadan sebagai sarana memakmurkan masjid. Silakan Ustadz. Terima kasih Poppy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada Ramadan yang keempat ini Allah masih memilih kita menjadi hamba-hamba pilihan yang tentunya tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah dan istiqomah dalam meninggalkan seluruh larangan yang Allah larang untuk kita tanpa terkecuali. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, Nabi terakhir yang kita semua mengharapkan syafaat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poppy dan seluruh pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah satu ajang kita memakmurkan masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmal akhir. Sesungguhnya orang-orang yang bisa, yang mampu, yang sanggup untuk memakmurkan rumah Allah, masjid Allah, musola, surau adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ramadan seperti yang Poppy sampaikan tadi, dengan gegap gempita, dengan rasa gembira, rasa semangat, alhamdulillah kita lihat masjid-masjid subuhnya ramai, zuhur, asar, maghrib juga ramai, apalagi tarawih ini. Ya, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, ya. Ini mudah-mudahan malam ini masih tetap ramai ini masjid. Amin. Yang disampaikan Poppy tadi pemirsa Tanjung Pinang benar. Terkadang makin berakhir Ramadan, masjid mulai sepi nih Pak. Ya. Yang biasanya jemaah membludak sampai keluar, makin di penghujung Ramadan biasanya makin maju safnya. Ya.
Yang harus kita perhatikan pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ya. Iblis syaitan tidak suka kita melangkahkan kaki ke masjid untuk mendirikan sholat berjamaah. Sekarang pemirsa, iblis nggak melarang kita untuk sholat. Iblis nggak akan menggoda kita, ayo tinggalkan sholat, enggak. Ini iblis milenial sekarang, syaitan milenial sekarang, zaman era global ini, dia nyuruh kita sholat. Ayo kalian sholat, tapi nggak usah ke masjid. Sholat di rumah saja, kan sama, intinya sholat. Sholat di rumah, sholat di masjid, intinya sama, sholat. Ini bisikan-bisikan iblis syaitan kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Sholatnya sama, tapi tentu ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Kebaikannya, pahalanya. Apa kata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Hadis riwayat Imam Muslim, yang artinya adalah sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri. Perbedaan pahalanya, pemirsa, 27 kali lipat. Tuh pemirsa, 27 sholat kali sendiri lipat. Satu aja pahalanya, Po. Sholat berjamaah 27 kali lipat. Setan, iblis menggiring kita untuk sholat sendiri. Kenapa pahalanya satu? Hanya satu. Ya. Itu pun kalau kita khusyuk. Ingat Allah katakan dalam Al-Quran, wa innaha lakabirah illa 'alal khashiin. Sholat itu berat, Po, kecuali bagi orang yang khusyuk. Kenapa berat? Kadang tangan kita takbir, tapi hati kita nggak ikut takbir. Tangan kita takbir, kita baca Al-Fatihah, tapi pikiran kita kemana-mana nih. Badannya di masjid, pikirannya di pasar. Badannya di masjid, pikirannya di kantor. Pikirannya di mana-mana, ya. Wa innaha lakabirah illa 'alal khashiin. Makanya Allah katakan salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Dan syaitan menggiring kita untuk salat sendiri. Itu pun kalau khusyuk. Kalau nggak khusyuk, habis pahalanya. Contoh, Popi salat di rumah sendiri nih. Salat zuhur, rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua khusyuk, rakaat ketiga handphone bunyi. Yang nelpon calon mertua nih. Yang nelpon, hati berkata, alamak, ini calon mertua nelpon ada apa? Udah habis tuh pahalanya. Ini pinternya setan. Habis pahala sholat kita, nggak ada dapat apa-apa. Sangat rugi ya Ustaz? Rugi sekali. Makanya Nabi berkata, inni ra'aitu ta'ifatan min ummati. Aku melihat satu kelompok dari umatku, akhadzallahu sholatahum. Allah ambil sholat mereka. Allah ambil nih sholat mereka. Fattarallahu ala ujuhim. Lalu Allah campakkan sholat itu ke muka mereka. Ya, sholat yang mana? Yang nggak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ada 11 nih. Salah satunya mereka yang sholat sendiri tapi nggak khusyuk. Ya. Salah satu indikasi khusyuk itu diajarkan oleh sahabat Nabi, menantu Nabi, Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika kakinya kena panah, betis Imam Ali kena panah, apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Tolong cabut panahku ketika aku lagi sholat. Ya. Imam Ali sholat, panahnya dicabut, nggak terasa sakit. Beda dengan kita, belum digigit nyamuk, baru nyamuk di telinga, kita udah kalang kabut. Terganggu. Ya. Dan ini yang diinginkan oleh syaitan. Habis pahalanya. Jadi syaitan, silahkan kalian sholat tapi sendiri. Ya. Sholat maghrib, sholat isya di rumah sendiri. Tahu-tahu lampu mati, hati berkata kurang asem nih PLN. Dah habis pahalanya, habis. Tapi ketika kita sholat berjamaah di masjid, imam agak panjang, hati ngomong, ya Allah, nyesal aku sholat di sini, ya Allah, imam panjang kali, kurang satu pahala, tinggal 26. Ya. Imam sujudnya lama, ya Allah, imam tak tahu aku kena asam urat, lama kali sujudnya, hilang satu pahala lagi, tinggal 25. Ya minimal pulang masih bawa 10 pahala, 15 pahala kalau kita sholat berjamaah. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus memakmurkan masjid? Selain pahala sholat berjamaah itu besar, apa kata Nabi kita dalam kitab Fathul Bari jilid yang ketiga? Ini ada kitab Fathul Bari tapi hanya 3 jilid ini. Jilid yang ketiga, Nabi Muhammad berkata, ma baina sholataini kafarah.
antara dua sholat wajib yang dikerjakan oleh umatku adalah penggugur dosa. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah, contoh nih, Popi habis sholat asar jam 4 buat dosa, Pop. Setengah 5 buat dosa, jam 5 buat dosa, 2 menit mau buka puasa buat dosa juga. Azan maghrib, lalu kita pergi ke masjid, kita sholat nih, sholat maghrib, dosa jam 4, dosa jam setengah 5, dosa jam 5, dosa 2 menit mau buka puasa, habis dengan sholat kita. Berjamaah tadi ya Ustaz, iya. ya? Ini kata Nabi, ma baina salataini kafaroh, antara 2 sholat wajib ketika umatku kerjakan dan dia kerjakan berjamaah, penggugur dosa. Yang ketiga, orang yang menjaga sholat berjamaahnya dalam satu hari 5 kali, ka'annahu yakhruju min butuni ummahatini bila zanbalahu. Yang artinya adalah, Popi, saya, pemirsa TV Tanjung Pinang, semuanya ketika kita sholat 5 waktu, kita jaga sholat 5 waktu, kita bagaikan bayi yang baru keluar dari rahim ibu kita, tentunya tanpa dosa. Enak, setiap hari kita kayak bayi tanpa dosa. Nabi berkata kepada para sahabat, alam tarawna min ummati yaktasiluna kulla yawmin 5 marat. Apakah kalian melihat kotoran di badan umatku atau di badan kalian, kata Nabi, ketika kalian satu hari mandi 5 kali. Satu hari mandi 5 kali. Saya mau nanya, Popi mandi satu hari berapa kali, Pop? 2 kali Ustaz. 2 kali aja luar biasa. Kalau orang kita bilang kinclong, ya. Ini 2 kali mandi sehari. Apalagi kalau Popi mandi satu hari 5 kali. Ibu-ibu mandi satu hari 5 kali. Oh, luar biasa. Yang hitam jadi putih, yang putih udah kayak putih kain kapan nih. Putih ya. Suami yang stres, beli sabun habis, sampo habis. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kalau satu hari mandi 5 kali, maka kami nggak dapatkan kotoran. Apa kata Nabi? Tilka hiya masalus sholatil khamsah tukaffiru dzunuba jami'a. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu yang kalian kerjakan menghabiskan dosa-dosa kalian. Muncul pertanyaan, kalau gitu buat dosa aja, habis itu sholat habis. Dosa lagi buat kita sholat habis. Yang jadi masalah bukan buat dosa, sholat, dosanya habis. Bukan itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah ketika kita buat dosa, lagi enak ngerumpi, tahu-tahu malaikat maut datang. Belum sholat, mati. Mati dalam keadaan fasik, dalam keadaan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pemirsa Tanjung Pinang TV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita harus memakmurkan masjid? Sesungguhnya masjid adalah tempat terbaik untuk kita mendirikan salat. Rumah baik, tidak sebaik masjid. Kantor baik, tidak sebaik masjid. Ya. Masjid, rumah yang terbaik, tempat yang terbaik. Allah panggil dalam Al-Quran agar kita datang ke masjid, ya. Dari mana-mana. Masjid, tempat silaturahim, tempat kita memupuk kebersamaan, tempat kita menjalin ukhuwah Islamiyah, persatuan. Popi kalau mau lihat persatuan sesungguhnya, lihat di masjid lagi sholat. Imamnya ruku, makmumnya ruku. Imamnya sujud, makmumnya sujud. Nggak ada imam ruku, makmum mau sujud. Nggak ada. Ya. Jadi belajar persatuan, belajar dari sholat berjamaah. Ya. Seperti itu, Popi. Baik, pemirsa yang di rumah dan juga Ustadz Dedi Sanjaya, luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini mengenai Ramadan sarana memakmurkan masjid, ya pemirsa. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi setelah jeda iklan. Tetap bersama program Mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati.